Ini adalah proses panen tuna, tahap paling krusial dalam seluruh siklus budidaya modern. Untuk menghadirkannya, industri ini mengandalkan satelit, sonar, jaring raksasa, penyelam, hingga teknologi yang biasanya dipakai militer. Semuanya hanya untuk menjaga tubuh ikan tetap sempurna. Dari pengejaran kawanan tuna dan pemindahan ke keramba modern, operasi ini menjadi salah satu penangkapan paling berisiko di dunia. Namun pertanyaannya, bagaimana sebenarnya tuna bernilai miliaran rupiah ini benar-benar dihasilkan? Tuna bukan sekedar ikan. Mereka adalah salah satu predator laut paling cepat, kuat, dan efisien yang pernah berevolusi. Berbeda dengan sebagian besar ikan, tuna memiliki sistem pernapasan yang mengharuskan mereka terus bergerak. Oksigen hanya dapat masuk ke tubuhnya ketika air mengalir melalui insang. Proses yang membuat suhu tubuh mereka tetap stabil dan memungkinkan mereka bertahan di kedalaman laut yang ekstrim. Kemampuan itu bukan hal kecil. Beberapa spesies tuna dapat menyelam hingga lebih dari 1.000 meter, yang menembus zona gelap dengan suhu yang tidak bisa ditoleransi dari kebanyakan ikan lain. Secara global, terdapat lebih dari selusin spesies tuna yang tersebar dari perairan tropis hingga wilayah beriklim dingin, mengikuti pola arus, suhu, dan ketersediaan mangsa. Namun satu spesies berada di puncak piramida, yaitu tuna sirip biru. Kecepatannya luar biasa. Mereka salah satu perenang tercepat di planet ini yang mampu melampaui banyak predator besar, termasuk paus orca dan hiu, baik dalam akselerasi maupun kecepatan jelajah. Tubuh mereka berbentuk torpedo sempurna. Siripnya dapat dilipat untuk mengurangi hambatan, dan jaringan otot merahnya bekerja seperti mesin turbo yang dirancang untuk performa tinggi. Mereka hidup di perairan terbuka tanpa perlindungan, membuat tuna harus terus bergerak. Bermigrasi ribuan kilometer setiap tahun, berenang dalam kelompok besar untuk mencari makan dan menghindari predator. Beberapa populasi bahkan tercatat mampu melintasi satu samudera penuh hanya dalam 2 bulan. Yang lebih menakjubkan, tuna memiliki insting pulang. Meski menghabiskan hidupnya menempuh puluhan ribu kilometer, mereka selalu kembali ke lokasi kelahiran yang sama untuk bertelur. Sebuah kemampuan navigasi yang hingga kini belum sepenuhnya dipahami ilmuwan. Ukuran mereka pun tak kalah mengesankan. Tuna dewasa dapat mencapai berat hampir 2 kali berat manusia, sementara yang sudah tercatat menyamai bobot seekor kuda. Selama beberapa dekade, tuna menjadi salah satu komoditas paling menguntungkan di pasar global. Permintaan internasional dipimpin oleh Jepang melonjak drastis sejak tahun 1970-an, terutama untuk tuna sirip biru, yang digunakan dalam hidangan premium seperti sushi dan sashimi. Harga seekor tuna kualitas tinggi bisa mencapai jutaan rupiah. Bahkan beberapa pasar di Jepang menembus angka miliaran rupiah. Kenaikan harga inilah memicu satu hal, perlombaan global untuk menangkap sebanyak mungkin tuna liar. Hasilnya sangat cepat terlihat. Dalam kurun kurang dari 20 tahun, populasi tuna sirip biru di Atlantik dan Pasifik anjlok hingga lebih dari 80%. Sektor perikanan menghadapi kenyataan pahit. Tuna bukan sumber daya tak terbatas seperti anggapan selama ini, dan tekanan pasar tidak pernah berhenti. Dan dari krisis itulah lahir sebuah gagasan yang pada awalnya dianggap mustahil, yaitu membudidayakan tuna. Tidak seperti salmon atau ikan budidaya lain, tuna adalah perenang cepat yang membutuhkan ruang luas, arus konstan, dan tidak bisa berkembang biak dalam kurungan kecil. Ini bukan solusi sempurna, tetapi menjadi fondasi pertama dari industri budidaya tuna modern. Industri modern mengembangkan metode baru, yakni penangkapan tuna hidup khusus untuk budidaya. Namun proses ini jauh lebih rumit daripada sekedar menarik jaring di tengah laut. Sebelum proses dimulai, sebuah kapal riset bergerak perlahan di tengah samudera terbuka. Mereka akan mengumpulkan data penting tentang populasi dan migrasi tuna. Di sisi kapal, para pemancing berdiri berjajar, memegang batang pancing berbahan komposit.
Umpan hidup dilempar tepat ke titik di mana sonar mendeteksi gerakan cepat di bawah permukaan. Ketika seekor tuna menyambar, tempo di dek kapal langsung berubah. Tarikan ikan tidak boleh dipaksa, karena ikan bernilai tinggi ini harus ditangani seutuh mungkin. Begitu tuna berhasil diangkat, waktu menjadi sangat kritis. Dengan cepat, tim biologi laut memasang penanda kecil di pangkal sirip, sebuah identitas digital yang memungkinkan ikan ini dilacak melalui satelit. Hanya dalam hitungan detik, proses tagging selesai. Tuna lalu dikembalikan ke air, berenang bebas kembali ke samudra. Kini seekor tuna membawa data penting yang akan membantu memetakan perjalanan dan kelangsungan hidup spesiesnya. Penanda yang menempel pada tuna mengirimkan data setiap kali ikan bergerak melewati kedalaman tertentu. Setiap sinyal yang terkirim akan diproses oleh satelit yang mengorbit bumi. Dengan menggabungkan data satelit, citra suhu permukaan laut, dan pola arus global, para peneliti mampu memetakan jalur migrasi tuna dari titik mereka mencari makan, rute perjalanan antar samudra hingga lokasi tradisional tempat mereka bertelur, semuanya terekam sebagai pola yang dapat diprediksi. Setiap data penanda yang menempel pada seekor tuna bukan hanya catatan ilmiah. Bagi industri perikanan skala besar, data itu adalah peta bernilai miliaran rupiah karena menjadi penentu kapan dan di mana tuna bisa ditemukan, tanpa perlu menyisir lautan secara acak. Setelah data menunjukkan posisi kawanan tuna, proses penangkapan langsung dimulai. Begitu radar dan sonar mengonfirmasi pergerakan kelompok itu, suasana di atas kapal berubah dalam hitungan detik. Seorang kapten kemudian memberi komando. Sebuah kapal kecil segera meluncur membawa ujung jaring raksasa. Dengan koordinasi presisi, mereka bergerak cepat mengitari kawanan tuna membentuk lingkaran hampir sempurna, seolah menggambar garis besar raksasa di permukaan laut. Begitu lingkaran terbentuk, tahap paling penting dimulai. Bagian bawah jaring ditarik, dikencangkan, dan ditutup menggunakan tali baja yang disebut purse line. Ketika tali ditarik, bagian bawah jaring menutup seperti resleting tas serut, membuat tuna tidak bisa menyelam ke dasar untuk melarikan diri. Namun hal ini tidak mudah begitu saja. Aroma darah mikro dari tuna yang gesekan tubuhnya terkena jaring, atau sekedar getaran ratusan ikan besar yang berenang dalam satu keramba, cukup untuk menarik perhatian hiu dari jarak beberapa kilometer. Mereka muncul dari bawah permukaan, terkadang 1-2 ekor, tapi seringkali lebih banyak. Hiu biasanya menyerang bagian bawah keramba, menghantam jaring dengan rahang kuat atau mengunyah simpul-simpulnya. Penyelam kerap harus turun hingga ke dasar keramba. Bahkan pada tengah malam, lengkap dengan tali pengaman. Mereka memeriksa setiap inci jaring untuk memastikan tidak ada kerusakan sekecil apapun. Semua risiko ini adalah bagian dari upaya menjaga nilai ekonomi tuna yang tengah dibudidayakan. Setelah area dinyatakan aman, tuna mulai dipindahkan ke keramba jaring apung. Proses ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Jaring besar digeser perlahan mendekati keramba, sementara penyelam profesional memastikan ikan tetap tenang. Begitu tuna masuk ke dalam keramba, struktur apung itu kemudian ditarik perlahan oleh kapal penunda. Perjalanan ini bisa berlangsung berhari-hari menuju perairan pantai yang lebih aman dan bebas arus besar. Kecepatan kapal harus dijaga stabil di kisaran 1-2 knot. Cukup pelan sehingga tuna dapat berenang mengikuti arus tanpa stres dan tanpa menghabiskan energi berlebih. Setelah melewati perjalanan panjang dari laut lepas dan selamat dari ancaman hiu, tuna-tuna ini akhirnya tiba di lokasi budidaya. Perairan tenang yang kaya oksigen, jauh dari arus besar dan gelombang ekstrim. Keramba mereka bukan sekedar jaring besar yang mengapung. Strukturnya menyerupai fasilitas laut terbuka dengan diameter puluhan meter. Kedalamannya mencapai 20-30 meter dan terhubung ke jangkar-jangkar baja di dasar laut. Disinilah fase paling krusial dari seluruh industri dimulai, penggemukan tuna. Hari-hari pertama sangat penting. Tuna adalah ikan pelagis berkecepatan tinggi, mereka tidak terbiasa berada di ruang terbatas. Untuk itu, beberapa kru memantau pola renang mereka selama 24 jam. Jika tuna berenang tidak teratur atau menabrak jaring, itu tanda stres. Untuk menenangkan mereka,
Operator mengatur arus air masuk, memastikan sirkulasi tetap menyerupai kondisi laut lepas. Untuk menghasilkan tuna dengan kualitas sashimi, pakan menjadi faktor penentu. Industri biasanya menggunakan ikan-ikan kecil segar seperti makarel dan sarden, bahkan suplementasi minyak ikan agar daging tuna padat dan berwarna merah cerah. Pakan tidak dilempar sembarangan. Pemberian dilakukan dengan teknik penebaran terkontrol, menggunakan kapal kecil yang mengitari keramba. Di dalam setiap keramba, beberapa unit kamera ditempatkan pada titik-titik strategis, biasanya berbentuk silinder kokoh, tahan korosi, dan mampu merekam dalam kondisi cahaya minim. Dan jika kamera adalah mata, maka ekogram adalah otak sonar dalam industri tuna. Setelah berbulan-bulan dirawat dengan presisi ilmiah, tibalah tahap paling sensitif dalam seluruh siklus budidaya, yaitu panen. Tidak seperti ikan budidaya lain, panen tuna tidak dilakukan dengan jaring panen besar atau alat mekanis. Operasi dimulai saat kondisi laut stabil, angin tenang, gelombang rendah, dan visibilitas cukup baik. Kapal panen merapat ke sisi keramba, sementara tim penyelam bersiap di bawah. Semua proses harus berlangsung cepat, tenang, dan tanpa gangguan. Gerakan mereka harus pelan dan terkontrol, karena jika kawanan panik, ikan bisa terluka atau kualitas dagingnya menurun. Setiap tuna diangkat satu persatu. Metodenya sederhana namun penuh ketelitian. Ikan diangkat secara vertikal agar tubuhnya tidak cedera, dipingsankan dengan cepat dan humanis untuk mencegah stres. Semua proses ini harus dilakukan dalam hitungan menit, karena kualitas tuna bisa menurun drastis jika penanganannya terlambat. Beberapa produsen kemudian memotong kepala tuna untuk meminimalkan kerusakan jaringan dan mempercepat penurunan suhu tubuh. Setelah itu, ikan segera dimasukkan ke sistem pendingin cepat untuk menjaga kualitas dagingnya tetap prima, terutama untuk pasar Jepang yang dikenal memiliki standar super ketat. Namun, perjalanan ikan bernilai tinggi ini belum selesai. Setelah panen dan pendinginan, langkah berikutnya adalah tempat pelelangan, titik penting di mana harga tuna benar-benar ditentukan. Pelelangan, khususnya untuk ekspor Jepang, dimulai sangat pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Di dalam ruangan luas yang dingin, tuna raksasa disusun rapi di lantai. Masing-masing diberi label berisi asal, berat, dan nomor identifikasi. Para pembeli profesional dari eksportir, pedagang besar, hingga perwakilan restoran sushi premium bergerak perlahan memeriksa kualitas setiap ikan. Mereka tidak menawar sembarangan. Ada beberapa aspek yang mereka nilai dengan ketat. Warna daging, tingkat lemak, tekstur, dan aroma. Disinilah perjalanan panjang tuna berakhir. Di ruangan pelelangan yang dingin, cepat, dan penuh keputusan besar. Tempat satu ekor ikan bisa menentukan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.